Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallima. Al-Mukarram Kiai Haji Rahmatullah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barakah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Romli yang tadi sudah menyampaikan sambutan dan wejangannya, yang saya ketiban pulung tadi, yang teriak di dalam siapa, pas beliau nengok pas mukanya ngelihat saya, dipikir saya. Seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagi-bagi waktu. Tadi kalau saya bilang kayak Fatullah setengah 12, berarti saya punya waktu setengah jam sampai jam 12. Itu the point aja udah. Ini langsung tancap gas supaya nyampe. Di dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu melewati jenazah yang sedang diusung untuk dikuburkan. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabdanya, mustarihun wa mustarahun minhu. Kata Nabi bahwa manusia ketika sudah menjadi jenazah, menjadi mayit, ada dua status. Yang pertama disebut dengan mustarih, yang kedua mustarah minhu. Faqalu, lalu ketika Nabi mengatakan itu, para sahabat yang mendengar bertanya, mal mustari wa mal mustarah minhu. Ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan mustarih dan mustarah minhu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman ketika dia mati, yastarihu, dia terbebas, terlepas, min nasabid dunya, dari segala beban-beban kehidupan dunia, wa adaha, dan derita-derita dunia, ila rahmatillah, lepas dari derita dunia sampai mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abdul fajir, sedangkan manusia yang durhaka, yastarihu minhul ibad wal bilad wal ashjar wad dawab. Kalau hamba yang durhaka, begitu dia mati, berarti manusia, negeri, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan juga segala binatang, justru mereka terbebas dari orang yang durhaka itu. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pilihan dalam hidup ini cuma dua untuk mengakhiri hidup kita. Apakah kita akan menjadi mustarih
terlepas dari persoalan dunia lalu masuk ke dalam lingkup rahmat Allah yang utuh, ataukah kemudian kita meninggalkan dunia, justru yang ditinggalkan itu yang terbebas dari kejahatan kita, dan dia akan menghadapi derita yang berkepanjangan tanpa ujung. Cuman dua itu manusia. Ini pengelompokan seperti orang beriman dan orang yang kafir, Pak. Kalau beriman kan masuk surga, yang kafir masuk neraka. Terus ada orang beriman tapi pendosa, kemana larinya? Itu kalau dalam tafsir Jalalain, kita buka dalam tafsirnya dikatakan bahwa usatul mukminin, orang-orang beriman tapi ahli maksiat, itu masuk ke dalam kategori kafir. Cuma bedanya kalau kafir kekal di neraka, orang beriman tidak. Dia akan dikeluarkan pada masanya sesuai dengan karunia Allah, fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma main dibagi menjadi dua saja itu. Apakah kita ini akan menjadi mustarih yang terlepas dari persoalan hidup lalu meraih janji Allah yang utuh, ataukah kemudian kita terburu-buru ingin meraih segala apa yang kita inginkan sehingga kemudian kita melanggar segala aturan, dan pada akhirnya justru hidup kita menjadi bencana bagi orang lain yang ketika mati orang-orang merasa bebas dengan sebab kematian kita. Jadi kalau orang baik biasanya dia meninggal dunia, dia wafat, orang-orang kehilangan. Orang ingat dengan kebaikannya. Sehingga suatu saat sekalipun bertahun-tahun dia sudah wafat, ketika lewat di kuburan orang itu, dia justru akan mengatakan bahwa ini orang baik, dan tanpa diminta dia akan memanjatkan doa. Tapi kalau orang jahat, jangankan nunggu mati didoain orang, masih hidup saja sudah disumpahin mati sama tetangga. Begitu kira-kira. Orang brengsek itu diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal dunia. Tetangganya bilang, alhamdulillah, bajingan mati juga, bebas dah kita sekarang. Begitu. Maka itu kemudian ketika Nabi mengatakan mustarih, penjelasannya, deskripsinya Nabi itu adalah yastarihu min nasobid dunya wa adaha. Itu mengisyaratkan memang dunia ini di mana kita hidup adalah tempat kita bergumul dan berjuang, tempat bagaimana kita memperjuangkan segala yang kita inginkan, karena kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun resikonya akan kita lakukan. Termasuk orang-orang yang rela mati di jalan Allah itu karena meyakini balasan yang Allah janjikan itu. Dia berani korbankan segalanya. Jangankan baru timbang harta, nyawa dia berani korbankan untuk agama dan iman. Tapi serius, bukan ngomong doang. Nih hari kan banyak banget orang timbang ngomong doang, siap mati untuk Islam, ngomong doang. Boro-boro ngorbanin nyawa sendiri, nyawa kambing aja pengen nyari belum pernah ngasih Idul Adha. Tapi kalau makan daging korban doyan banget. Orang nuntun kambing, dia mah beli tusukan sate sama arang. Gak mau korbanin duitnya, boro-boro ngorbanin nyawanya. Nyawa kambing aja gak pernah ngasih. Dan Nabi mengatakan yang begitu itu artinya yang berani melewati fase kehidupan yang penuh dengan ujian tadi itu adalah al-abdul mu'min, hamba yang benar-benar beriman. Artinya orang yang hidupnya dengan iman, dia akan lewati dinamika hidup ini dengan senang hati. Walaupun derita dia alami, tapi dia merasa senang dengan pengorbanan itu karena yakin akan janji Allah yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka korbankan. Yang kedua, isyaratnya bahwa hidup ini memang begitu, Pak. Ujian. Kata ulama, ad-dunya darul bala la yatamatta'u fiha illal ahmaqul maghrur. Dunia ini adalah tempatnya bala,
Tidak ada orang yang mencari kesenangan dunia terus-menerus kecuali orang-orang bodoh, orang-orang ahmak. Ahmak itu dungu, orang dungu yang tertipu oleh kehidupan dunia. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah dalam salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sudah katakan hidup dunia ini adalah sebuah permainan, senda gurau yang isinya kayak begitu tuh. Zina itu artinya bersenang-senang, berhias, bersolek, bergaya. Wa takaturun bainakum, bersaing untuk saling memperbanyak perolehan hartanya atau mempertinggi status sosialnya. Wa tafakhurun fil aulad, fil amwal wal aulad, berbangga-bangga dengan keturunan dan harta. Itu kan yang hari ini membuat dunia menjadi sibuk dan hidup kita penuh dengan kesibukan semacam itu. Kalau hanya melihat dunia ini dan mentargetkan pencapaian tertinggi adalah dunia, itu saja sebenarnya. Persis ke orang main bola, sampai ingin nonton ikut seru. Padahal yang diperebutkan apa sih? Begitu kemarin Real Madrid ngelawan Liverpool di final Piala Champions, begitu Real Madrid menang, apa sih didapatkan? Trofi yang bentuknya begitu diangkat-angkat. Kita juga yang dukung Real Madrid ikut-ikutan senang. Habis itu ya sudah, nggak apa. Bapak dapat apaan coba? Mendapat mata belek doang kan? Tapi yang kayak gitu bisa gugurin kewajiban. Sampai sholat subuh nggak sholat subuh karena pertandingan tengah malam. Dapat apa gitu? Makanya orang beriman itu hidup dengan iman. Dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Terbimbing oleh imannya. Nah itu persoalannya adalah kita ini seringkali menempatkan dunia sebagai tujuan. Padahal dunia sudah jelas ad-dunya mazra'atul akhirat, tempat kita menanam. Mudah-mudahan kita doakan Ibunda Kyai Hamdatullah yang malam ini, malam 50 wafatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di tempat yang mulia. Itu artinya sudah terbebas dari beban-beban dunia. Karena selama kita hidup nggak akan pernah sepi dari masalah. Semua orang hidup punya masalah, akan ngadepin masalah demi masalah. Masalah baru tuntas kalau udah mati. Itu pun kalau kita nggak bikin masalah. Kalau kita nggak bikin masalah dalam hidup karena terbimbing oleh iman, berarti kita mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup. Maka mati, selesai masalah, Allah berikan kita rahmat seutuhnya, selamat kita. Tapi kalau tidak dengan iman, berarti kita hidup bukan menyelesaikan masalah, malah bikin masalah. Maka begitu pulang, kita akan dirundung dengan masalah tak berujung. Itulah kenapa Sayyidina Umar mengatakan kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu menjadi peringatan atau nasihat bagi kamu semua. Kita hidup berkejaran dengan waktu. Almarhum dan almarhumah mudah-mudahan selama perjuangan hidupnya di sini mengabdi kepada agama, berjuang untuk kepentingan agama, berkorban untuk umat, selesai sudah tugas hidupnya, Allah tempatkan di tempat yang lapang. Tinggal kita yang masih hidup nih bagaimana? Kudu masuk pada poin kedua. Wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughla. Kalau kita mampu mengambil pelajaran dari kematian,
maka cukuplah bagi kita keyakinan itu sebagai kekayaan pencapaian maksimal kita di dunia, dan cukuplah ibadah itu sebagai bentuk kesibukan kita selama kita hidup. Karena yang udah pada mati sekarang sudah ada di kuburan sana. Kalau Bapak iseng-iseng tanya sama mereka yang masih di kuburan, tanya coba sekali-kali Bapak nanya kuburan deh. Ini orang kalau kira-kira kalau dia hidup lagi dikasih hidup umpama sama Allah, dikasih lagi hidup, kira-kira dia mau main bola apa mau main catur gitu. Lu kalau dikasih hidup lagi sama Allah, kira-kira mau ngaji apa mau main bola? Nanti kalau dikasih hidup lagi ini kira-kira mau bikin partai apa mau bikin masjid? Itu jawabannya pasti sesuai jawaban Allah itu kan ketika menggambarkan orang yang menyesal ketika jelang kematian kita. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas. Kalau bisa ditunda sebentar, saya mau memperbaiki diri, saya mau banyak-banyak sedekah, dan saya mau jadi orang baik, saya mau jalankan sholat saya. Itu Pak sebenarnya. Tapi justru ketika kehidupan ini telah mewarnai mindset kita, sudah dirubah oleh tarikan hidup, gravitasi kehidupan yang menarik kita kepada kecintaan yang berlebihan kepada dunia, hilang itu Pak cita-cita akhirat kita. Walaupun kita buat orang beriman nggak percaya sama akhirat, percaya terus. Tapi keyakinan kita belum utuh. Beda dengan sahabat-sahabat dulu. Mereka rela kehilangan dunia asal jangan kehilangan agama, karena mereka yakin inilah jalan keselamatan. Kalau kita terbalik hari ini, banyak orang yang rela kehilangan agama demi mencapai dunia. Jangankan gede-gede Pak urusannya, tiba ngojek aja ke sembahyang. Mending sibuknya sibuk apa Pak? Ya mohon maaf, ini bukan nyinggung tukang ojek ini. Makanya itu kemudian pertama yakinkan kebenaran tadi konsep iman yang telah Allah turunkan kepada kita lewat para nabi, buat kita Nabi Muhammad SAW, dan pegangan hidup kita orang beriman adalah Al-Quran, wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakini dan yakin dengan wa'ad dan wa'idnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terwujud. Lalu kita ikutkan bagaimana kemudian mengisi kehidupan kita ini dengan benar-benar menjadikan ibadah sebagai proyek utama hidup kita. Wa kafa bil ibadati syughla. Maka itu saya mengutip syairnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imamuna qudwatuna al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah bersenandung dalam 3 buah bait syairnya. Beliau mengatakan begini: idza asyamru'un sittina aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisfi asqamun wa hammun wa syughlun bil makasibi wal iyad. Kalau dinyanyiin pakai bahar wafir enak tuh Pak. Udah malam cuma ini, dan saya mau nyanyi udah bisa nyanyinya. Ini kalau ngomong semangat udah drop. Alasan dropnya memang dari pagi belum tidur, udah tenaga udah sisa, dapatnya paling belakang lagi. Lalu ngomong tuh energinya udah habis. Tapi saya mencoba menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan ala kadarnya. Idkhalus surur dengan orang tua saya, sahib saya Kiai Rahmatullah. Hitung-hitung takziah walaupun udah lambat. Masya Allah. Saya mau kembali ke bait Imam Syafi'i, beliau katakan begitu. Ini buat renungan kita. Idza asyamru'un sittina aman. Apabila seseorang dikasih umur oleh Allah hidup selama 60 tahun. Ini sebuah pengandaian berdasarkan prediksi Nabi bahwa umat Nabi itu bayana sittin wa sab'in, kisaran umat Nabi antara 60-70. Kata Nabi, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, fanisful umri tamhaquhul layali, berarti separuh umurnya akan dihabiskan oleh malam-malamnya. Karena masa hidup kita cuma 2, malam dan
siang. Kita tarik ayatnya, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Malam dijadikan buat kita untuk istirahat dan siang digunakan untuk mencari penghidupan. Artinya kalau dikasih umur 60 tahun, yang bisa dipastikan umur produktif kita hanya 30. Karena kalau malam untuk tidur biasanya, bahkan model kayak begini kan tidurnya nggak kudu-kudu malam. Lagi sholat Jumat aja pules, kan berarti doyan tidur. Kenapa ngaji lama-lama nggak pinter-pinter? Karena banyakan tidurnya daripada meleknya. Jadi penggambaran saja. Jadi yang sangat mungkin umur kita habis hanya untuk istirahat separuhnya. Yang produktif itu yang siang, yang bisa kita lakukan secara utuh. Apakah kemudian 30 ini kita bisa manfaatkan semua? Di bait yang kedua penggambarannya lebih parah. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i, wa nisfun nisfi yadhabu laisa yadri. Separuh dari separuhnya itu umur akan hilang begitu saja. Laisa yadri, orangnya itu yang umurnya berkurang itu tanpa sama sekali menyadari berkurangnya umur. Li ghaflatihi yaminan min shimali, karena kelalaiannya pergi ke sana kemari melakukan kerja ini dan itu yang gak ada manfaatnya. Main catur aja 2 jam, ngindahin kayu kecil begitu aja Pak, 2 jam itu. Baik main gaple. Waduh. Nongkrong di pos Hansip, habis Isya, tahu-tahu udah jam 12. Giliran ngaji 1 jam aja rasanya udah kayak apa lama. Bener kan? Umur kita ini banyak habis tanpa kita sadari. Banyak perbuatan, kelakuan yang nggak ada manfaatnya yang kita lakukan. Kita isi umur kita di situ. Belum lagi mancing. Udah mancing, Masya Allah, itu habis umur di empang. Belum kalau mancingnya ke laut, berangkat sebelum subuh, pulang sampai di rumah udah maghrib. Subuh kagak, johor kagak, asar kagak. Dan itu serius Pak. Saking seriusnya sama mancing, nggak nyadar waktunya habis. Dan saking seriusnya, benang kenur kan kecil bener. Itu dilemparin itu ke tengah empang, bahkan sampai ke ujung empang supaya nariknya enak ntar. Itu di ujung empang benang kenur kecil aja kelihatan jelas. Saking seriusnya. Tapi kalau ngaji itu disodorin, baca kitab Barzanji, digeser ke sebelah dengan alasan nggak bawa kacamata. Padahal tulisan Barzanji kan gede-gede bener, gedean dia daripada benang kenur. Itu taruh di biji mata, nggak mau baca digeser. Kenapa? Nggak bawa kaca mata. Mancing nggak bawa kacamata, kelihatan di ujung empang. Saking serius. Jadi 1/4 umur kita ini rata-rata kata Imam Syafi'i habis sia-sia. Terus apakah bisa kita maksimalkan pada 1/4 yang akhir? Penggambarannya lebih parah lagi. Imam Syafi'i mengatakan wa bakin nisbi asqamun wa hammun. Sisa dari separuhnya itu isinya sakit. Artinya kan kita ngalamin sakit dalam hidup. Kalaupun kagak sakit ngalamin hamun, humum. Apa itu humum? Kalau orang sekarang bilang galau. Galau. Kalau orang Betawi bilang uring-uringan. Mongsang mangsing. Nah gitu. Lumut. Sakit mah enggak, tapi ngapain dia serba salah. Karena tekanan kehidupan. Ya kalau nggak buru-buru dia ketemu jalan keluarnya, itu bisa fase berikutnya itu stres. Habis stres nggak lama lagi gila. Gila mati dah. Coba kalau sakit masih mending tahu, dokter masih bisa ngasih obatnya karena ilmunya ada. Berdasarkan pengalaman dan ilmu yang dia pelajari, kalau penyakit ini obatnya ini. Tapi kalau bapak lagi galau, coba bapak ke dokter, tanya sama dokter, apa
Apa yang dirasakan Pak? Tahu ini apa ya? Kalau bagaimana ngobatinnya dia sendiri nggak tahu penyakit. Akhirnya ketemu istri marah-marah nggak ada sebabnya. Ketemu teman main gentak juga nggak ada sebabnya. Stres. Ini kalau begini boro-boro diajak ibadah Pak. Orang kalau udah sakit boro-boro diajak ibadah. Kawin aja yang enak banget kalau dia sakit, prek. Lah kan di dunia ini paling enak kawin doang, Pak. Makanya surga dijanjikan bidadari karena kan bayangan orang tentang dunia itu, kenikmatan itu. Tapi kalau dia sakit, apalagi kencing manis penyakitnya, bininya 4, udah kayak bidadari, ya lewat depan dia, paling ngenes doang. Kawin yang enak lagi sakit nggak enak, apa diajak ibadah, lagi mongsang mangsing lagi banyak urusan diajak zikiran. Coba mana dia mau, dulu di sini juga udah uring-uringan, itu baru ngomongin sakit. Belum apa lagi wasyughlun bil makasibi wal iyali, yang seperempat umur kita itu habis umur kita hanya dengan kesibukan mencari nafkah dan kesibukan ngurus rumah tangga. Pergi beduk subuh, pulang beduk maghrib, sungsang sumbel cari duit untuk keluarga, siang banting tulang, malam banting bini. Kenapa? Dan syughlun bil iyal, contoh konkretnya bini kita tuh belum subuh udah bangun, siap-siap untuk suaminya berangkat kerja dan anak mau berangkat sekolah. Belum subuh dia udah bangun supaya jangan terlambat suaminya berangkat ke kantor, anaknya berangkat ke sekolah. Begitu suaminya berangkat ke kantor, anak berangkat ke sekolah, apa kerjaan ibu udah selesai? Belum. Itu piring ngejeprah, baju kotor di mana-mana. Kerjaan siapa itu? Kerjaan dia. Selesai itu dia harus ngepel rumah, habis itu dia harus belanja, habis belanja dia masak. Baru mateng anaknya yang TK pulang, ngempanin. Anak TK kan udah disuapin satu-satu, udah kayak orang nyemen. Anaknya lari, emaknya ikut lari, 1 jam nggak selesai. Baru selesai yang TK, abangnya yang kelas 4 SD pulang, nyiapin lagi, piringnya belum dicuci, emponya yang kelas 6 pulang. Baru dikasih makan, azan lagi di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru nyadar dia, kata si mak, kayaknya udah 2 kali azan ini. Tadi sebelum subuh dia udah bangun, ketemu azan subuh, sekarang kerjaan belum selesai, baru nyuapin anak udah azan zuhur. Kata si ibu, kalau nurutin selesai, nggak ada selesainya. Pokoknya habis zuhur ntar saya mau tidur, istirahat dulu lah. Habis zuhur persis langsung dia naik ke tempat tidur, pala baru nempel di bantal, tamu di depan rumah berjejer tukang kredit. Itu kan hidup kita. Terus di mana misi hidup kita tadi? Bahwa proyeksi hidup kita ini bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Emang Allah ciptain kita suruh main-main? Hidup ini bukan main-main, Pak. Walaupun faktanya manusia mempergunakan kehidupan sebab tidak ubahnya bagaikan sebuah permainan. Tapi kalau dengan iman, hidup ini serius. Nggak bisa main-main. Maka itu falyajtahid linailil falah wal fauz fil akhirah. Dia mesti bersungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan di akhirat. Makanya orang yang benar-benar menghadapi dinamika hidup dengan serius, dia sabar ketika mendapatkan kesusahan, dia bisa syukur dengan kenikmatan, dia yakin dengan janji dan ancaman Allah, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh imtithalul awamir wajtinabun nawahi dengan segala resiko. Dia tidak mengejar bermewah-mewahan, dia tidak mengejar kesenangan semata, tapi dia mau berkorban, mengorbankan kesenangan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itu yang kata Nabi, mustarih, begitu dia mati, lepaslah dia dari segala persoalan-persoalan kehidupan ila rahmatillah, untuk meraih utuh rahmatnya Allah subhanahu. Makanya orang mati disebut pulang ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang. Udah siap pulang belum ini? Udah siap pulang? Nggak ditanya Pak, saya aja iseng pakai nanya. Oh, malaikat udah nggak akan pernah meleset Pak dari timingnya. Makanya orang cerdas itu adalah orang yang selalu menyiapkan dirinya menghadapi mati. Isti'dad lil maut. Itu orang cerdas. Dan ada 3 kategori manusia dalam menghadapi mati. Yang pertama disebut dengan nasin munhamikun, orang yang lupa akan misi hidupnya dan dia terobsesi besar dengan urusan dunia, sehingga mati tidak ada dalam frame dia berpikir, nggak ada rasa untuk mati. Yang kedua, taibun mubtadiun, orang yang ujung-ujungnya tetap kembali kepada Allah walaupun mungkin pernah lalai, tapi dia sadar dia akan kembali kepada Allah. Maka dia siapkan di akhir, sekalipun belum terlambat buat kita mempersiapkan kematian hari ini. Siapapun kita. Yang keren yang nomor 3, arifun muntabihun, orang yang sejak awal sudah benar-benar sadar akan makna hidup dan dia benar-benar menyadari apa tugas hidupnya, sehingga persoalan-persoalan dunia begitu rendah dan remeh baginya. Hanya persoalannya dengan Tuhanlah yang menjadi agenda hidupnya. Nah, kelas kita kalaupun duluan mau mati juga Pak, bukan nggak pengen mati, karena mati gak usah dipengenin, nyampe juga. Cuman maksudnya kalau punya umur panjang, mudah-mudahan punya kesempatan ibadah lebih banyak lagi dan ada kesempatan bertobat, gitu kira-kira. Bukan kita udah siap mati, siap, cuma tanya mau tetap enggak. Ini wajahnya kelihatan, wajah kagak mau mati semua. Saya ngomong begitu didukung dengan dalil teologisnya ada. Kata Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati yang kau hendak menghindar, pasti dia akan datang kepada kamu, sepintar apapun kamu menghindar. Itu artinya memang kita ini secara normal mah manusia gitu nggak mau mati, termasuk bapak-bapak semua ini, termasuk saya nggak mau mati buru-buru. Cuman mudah-mudahan kita nggak mau mati buru-burunya bukan karena cinta sama dunia, sadar amal kita belum seberapa. Itu masih tidak tercela. Yang tercela itu yang benar-benar proyeknya hanya dunia saja. Maka ada syair